Halo sahabat kompas.com, kembali lagi di Sporty Analysis. Ini saya Firzi. Sekarang saya lagi berada di Media Information Center di Surabaya. Jadi di sini adalah tempat kerja bagi wartawan-wartawan yang peliput Piala Dunia ya. Semua bisa kerja dari sini dengan fasilitas yang luar biasa. Internet cepat banget, mungkin salah satu internet 5G tercepat yang pernah saya lihat. Barusan ada press conference di ruangan ini juga kita bisa lihat ada layar raksasa yang tadi jadi tempat untuk press conference, tapi kalau lagi ada pertandingan juga bisa menayangkan laga. Tadi barusan ada press conference-nya Fahri Husaini ya, Coach Fahri Husaini soal Dunia U17 ini. Sekalian kita memberikan review untuk dua penampilan timnas di Piala Dunia U17 yang menurut saya memang pasti ada hal-hal yang perlu dibenahi, tapi secara hasil yang mereka dapatkan itu bagus ya. 1-1 lawan Ekuador, 1-1 lawan Panama, di mana lawan Ekuador kita memimpin lebih dulu dan melawan Panama kita bisa mengejar dari ketertinggalan. 2 gol dari Arkan Karta. Tapi secara keseluruhan memang penampilan Garuda Muda itu ya tentu dengan catatan ya. Dan kita tentu harus, kalau kita melihat penampilan timnas di turnamen ini, kita tentu harus melihat dari kacamata yang berbeda dari kita menilai penampilan timnas senior atau bahkan timnas U20. Karena mereka ini adalah pemain-pemain timnas U20 yang tidak berbeda dengan di negara-negara lain. Kompetisi Elite Pro Academy di kita baru jalan, kompetisi usia muda kita baru jalan, dan ya kita kalau misalnya aja di Vietnam sudah berapa tahun timnas mereka usia umur bisa mengambil para pemain dari liga junior yang berjalan secara kontinu. Kita tidak bisa itu karena liga Elite Pro Academy sempat terhenti ketika pandemi dan baru mulai lagi. Itu pun baru dimulai EBA tahun 2018. Jadi kalau kita lihat apa yang telah ditunjukkan, memang para pemain kita sebenarnya bisa menunjukkan fight yang cukup bagus ya. Daya juang, perjuangan mereka luar biasa. Walaupun dalam mendapatkan hasil 1-1 itu performa yang didapatkan berbeda ya. Ketika melawan Ekuador kita passing akurasi kita buruk, possession kita kalah jauh, tapi kita bisa mendapatkan 1 poin. Itu juga mungkin dengan bantuan kiper yang tampil luar biasa dan juga dengan penyelesaian akhir lawan yang mungkin gak maksimal. Tapi ketika melawan Panama secara metrik penampilan kita passing, merebut bola, tusukan-tusukan itu jauh lebih baik daripada penampilan pertama. Dan itu adalah suatu modal yang sangat bagus untuk menghadapi Maroko pada laga terakhir, yang kalau kata Coach Fahri tadi katakan sudah sangat bisa kita kalahkan. Sebenarnya bisa kita kalahkan Maroko, tapi ya itu dia, kita harus melihat bagaimana para pemain ini tampil dalam pertandingan itu. Dan yang hal menarik lain juga yang diutarakan oleh Pak Zainuddin Amali kemarin ketika dia datang di Information Center, Media Information Center ini, juga bagaimana para psikolog memantau perkembangan para pemain timnas di luar lapangan ya. Jadi bukan hanya kemampuan teknik dan skill, tapi juga bagaimana kondisi para pemain ini dipantau oleh psikolog. Karena kalau mereka terlihat down atau terlihat tidak seperti biasanya, para tim ini akan langsung menanyakan, akan langsung mencoba mengoreksi apa yang tidak berjalan dengan baik. Dan ini adalah suatu hal penting karena tadi Coach Fahri sudah mengatakan kalau para pemain U17 ini memproses segala hal berbeda dari di senior-seniornya. Jadi ketika para pemain timnas U17 ini katanya juga mendapatkan banyak komentar negatif di media sosial, itu juga sangat disayangkan. Dan kita seharusnya sebagai warga Indonesia juga mendukung apa yang telah para pemain ini tunjukkan, apa yang telah para pemain ini perjuangkan, apalagi dengan keterbatasan mereka miliki sebelum turnamen. Misalnya tidak ada kompetisi, kesempatan minim di mana-mana, bahkan seleksi instan, bahkan kita mengambil pemain-pemain diaspora yang baru beberapa minggu terakhir bahkan baru memperkuat timnas Indonesia U17 dan bermain dengan pemain-pemain yang ada sekarang.
pesan Fahri tadi juga udah jelas, apapun hasil yang didapat timnas Indonesia setelah ini itu tidak seharusnya membuat penilaian terhadap para pemain ini berubah ya. Jadi mereka sudah layak mendapatkan pujian atas penampilan mereka dalam 2 laga pertama kontra Ekuador dan Panama. Apalagi Fahri tadi mengutarakan Ekuador adalah salah satu tim di Piala Dunia U17 ini yang bermain melebihi kategori usia umur mereka. Dia mengatakan Ekuador bermain sangat rapi, seperti juga Jepang ya. Jepang dan Spanyol, salah 2 tim lain yang dia katakan. Dan permainan sangat rapi, teknik mereka tinggi, dan mereka sangat luar biasa sekali dalam penampilan mereka yang mungkin melebihi kategori usia umur ini. Dan juga kita jangan lupa turnamen-turnamen ini melahirkan banyak bintang dunia di masa lampau ya, mulai dari Del Piero, Iniesta, Xavi, Hidetoshi Nakata, dan banyak pemain lain, Victor Osimhen itu juga lahir di turnamen ini. Jadi ini adalah bintang-bintang Lias yang tidak salah juga kalau dipantau oleh banyak scout ya. Teman saya kemarin bertemu dengan scout dari Juventus, dari Milan, dari Torino, dan ini adalah kesempatan berharga sekali bagi para pemain Garuda muda kita untuk gigi di hadapan talent scout dari Eropa itu. Kan berarti mereka harus sukses, mereka didefinisikan oleh apakah mereka diambil oleh tim-tim luar, tapi menunjukkan permainan bagus yang membuat mereka patut ya dilirik juga oleh beberapa talent scout dari negara-negara sepak bola yang lebih solid daripada kita ya. Itu sih kalau secara penyelenggaraan. Sebenarnya saya salut juga kepada Surabaya. Ini media center di Grand Swiss Bell Hotel Darbo ini bagus sekali, fasilitas lengkap, makanan selalu ada, kopi, teh, fasilitas pijat ada. Dan di stadion sebenarnya ya, kalau kita lihat pada pertandingan pertama ramai banget opening ceremony, sempat ada kekacauan di mana air tidak tersedia bagi setidaknya yang saya alami ya, dan banyak pengunjung lain di sisi barat stadion. Sekarang pada pertandingan kedua melawan Panama, mereka sudah benahi, mereka menumpuk begitu banyak air, begitu banyak minuman, bus makanan dan minuman yang tadinya cuma 2 pada hari pembukaan sekarang diberi banyak hingga 6 dan 7 pada pertandingan kontra Panama. Dan menurut saya ini adalah suatu pembelajaran yang sangat bagus, evaluasi yang sangat bagus bagi LOC untuk membuat kenyamanan penonton yang datang sekian aman ya. Dan kemarin juga saya nonton dengan penonton Panama beserta keluarganya di tribun. Penonton Ekuador juga ada dan mereka menikmati suasana pertandingan yang ada kemarin. Jadi ya salut untuk Surabaya, walaupun sempat selain minuman makanan juga ada transportasi yang sempat bermasalah pada hari pertama, tapi kemudian transportasi balik ke stadion terutama dari Gelora Bung Tomo, karena semua harus menggunakan shuttle yang disediakan di sub. Tapi pada pertandingan kedua tidak ada lagi keluhan-keluhan yang terjadi. Jadi emang antisipasi yang bagus dari local organizing committee di Surabaya. So ya ini hari terakhir juga saya di Surabaya setelah dari upacara pembukaan. Nanti kita akan membahas Piala Dunia 17 lagi dari Jakarta dan juga tentunya dari Solo nanti menjelang akhir turnamen. Sampai ketemu.